Video hari ini tentang keluarga Bartholomew, di mana pada tahun 1971, 10 anggota keluarga mereka dihabisi sekaligus dengan korban termuda berusia 18 bulan. Dan meskipun si pelaku ditangkap kemudian dinyatakan bersalah, tapi dia dihukum kurang dari 10 tahun, yang setelahnya dia menjalani hidupnya dengan baik-baik aja, dia memulai keluarga baru, dia hidup dengan sangat baik-baik aja setelah menghabisi 10 nyawa sekaligus. Clifford Cecil Bartholomew lahir pada tahun 1931, yang di awal usia 20-an dia menikah dengan janda satu anak bernama Heather. Setelah menikah, Clifford mengadopsi putra Heather dan bersama-sama mereka membangun keluarga. Nantinya Clifford dan Heather memiliki 8 orang anak, tapi salah satunya meninggal. Dan di sini meskipun memiliki anak-anaknya sendiri, tapi Clifford nggak pernah membeda-bedakan anak Heather, dia memperlakukan anak Heather seperti anaknya sendiri. Pada tahun 1971, keluarga Bartholomew menempati sebuah rumah peternakan kecil di Hope Forest, South Australia. Dan pada tahun itu mereka udah tinggal di sana selama 11 tahun. Rumah itu sendiri sebenarnya bukan rumah mereka, itu adalah rumah yang Clifford sewa dari bosnya. Untuk pekerjaan, Clifford bekerja di perusahaan pemotongan daging dan penggalian tanah. Sementara Heather sesekali dia akan bekerja di peternakan sapi perah. Tahun 1971, anak tertua mereka berusia 19 tahun dan anak termuda mereka berusia 4 tahun. Sementara Clifford dan Heather pada tahun itu sama-sama berusia 40 tahun. Kemudian untuk anak Heather dari pernikahan sebelumnya, dia udah nggak tinggal satu rumah sama keluarga Bartholomew. Awal tahun 1971, keluarga Bartholomew kedatangan veteran tentara perang Vietnam yang terluka. Veteran tersebut berusia sekitar awal 20-an dan maksud kedatangannya pada saat itu adalah untuk menyewa salah satu kamar di kediaman Clifford karena dirinya berpikir dengan tinggal di pedesaan kesehatannya bakalan membaik. Keluarga Bartholomew sendiri memiliki masalah keuangan pada saat itu karena Clifford yang memiliki dua pekerjaan kehilangan salah satunya. Jadi hujan turun cukup deras dan sering pada tahun itu dan karena hal tersebut Clifford kehilangan pekerjaannya sebagai penggali tanah. Dan dengan alasan ekonomi itulah mereka kemudian mengizinkan veteran tersebut untuk menyewa salah satu kamar di rumah mereka. Dan nama dari veteran ini nggak pernah diketahui siapa karena bahkan nanti di berkas persidangan untuk kasus ini, veteran tersebut disebut sebagai Mr. X. Paskah 1971 jatuh pada 11 April, dan pada saat itu Heather bilang sama Clifford kalau dia mau menghabiskan waktu selama Paskah di rumah adiknya yaitu Winnis yang ada di Sydney, dan dirinya akan ada di rumah Winnis selama 3 minggu. Kebetulan Winnis menikah dengan anggota militer dan dia juga tinggal di pangkalan militer yang ada di Sydney. Mr. X, dia kemudian bilang kalau dia mau ikut Heather ke Sydney karena dia mau ketemu sama teman-teman militernya yang ada di Sydney. Jadilah mereka berdua pergi ke Sydney, meninggalkan Clifford bersama 7 anaknya di rumah. Selama Heather ada di Sydney, dia beberapa kali mengirim surat juga menelpon kediamannya untuk tanya gimana keadaan anak-anak, untuk tanya gimana keadaan rumah selama dirinya pergi. Dan di hari yang seharusnya dirinya kembali, pada hari itu, Heather tiba-tiba menelpon kediamannya dengan bilang kalau dirinya nggak bisa pulang pada hari itu, dirinya baru bisa pulang minggu depan karena ternyata dirinya salah memesan tiket bus. Dan untuk Clifford, karena Heather udah ngomong kayak begitu, jadi ya udah, dirinya bilang ya udah oke nggak apa-apa nggak masalah. Meskipun dalam hati kecilnya dia cukup kecewa karena istrinya nggak pulang pada hari itu. Selama kepergian Heather ini, Clifford mendapat dana pengembalian pajak sebesar $100, yang mungkin kalau sekarang nilainya udah sekitar 10 kali lipat. Dan dengan uang itu, Clifford membeli mobil yang dirinya pikir nantinya saat Heather pulang, dirinya bakalan jemput Heather di halte bus dengan mobil tersebut dan dirinya udah berandai-andai kalau pada saat itu Heather pasti bakalan seneng banget karena dijemput pakai mobil baru. Sayangnya pada hari kepulangan Heather, waktu dia baru turun dari bus dan dia ngeliat kalau suaminya menjemput dirinya dengan mengendarai mobil baru, ekspresi yang Heather tunjukin justru raut gak suka. Dia sangat dingin dan sinis sama suaminya. Meskipun di situ Clifford cukup kecewa juga kaget dengan gimana sikap istrinya, tapi dia sama sekali nggak ambil hati, dia sama sekali nggak berpikir yang aneh-aneh, karena dia pikir kalau mungkin Heather kecapean karena dia baru aja dari perjalanan jauh. Karena dari Sydney ke rumahnya itu tuh memakan waktu sekitar 15 jam perjalanan. Jadi selanjutnya mereka langsung pulang dengan mengendarai mobil barunya Clifford. Selama perjalanan pulang tersebut, Heather dengan antusias menceritakan tentang apa yang dirinya lakukan selama ada di Sydney, yang dia jalan-jalan sama Mr. X, mereka berpesta dan minum bareng sampai malam, mereka pergi ke tempat-tempat yang indah, dan
Sebenarnya di situ Clifford cukup aneh karena istrinya bilang kalau selama di Sydney dia sering minum sampai malam, padahal Heather nih sama sekali nggak kuat minum. Jadi di situ dia cukup aneh, kok bisa-bisanya istrinya nggak kuat minum tiba-tiba bilang kalau dia minum sampai malam. Tapi meskipun ngerasa aneh, Clifford sama sekali nggak memotong ucapan istrinya, dia terus dengerin omongan istrinya yang sangat antusias sepanjang perjalanan itu. Sementara Mr. X yang juga ada di dalam mobil, dia diem aja, dia juga cuma mendengarkan apa yang Heather ceritakan selama mereka ada di Sydney. Setelah sampai rumah, Heather langsung lari ke anak-anaknya, dia peluk dan cium mereka, dia menunjukkan kalau dirinya sangat rindu sama anak-anaknya, dan hal ini cukup menyakiti Clifford karena kok tadi sama aku biasa aja ya, kok tadi sama aku kayak Heather nih, kayak yang nggak mau ketemu sama aku, kayak yang risih ketemu sama aku, kok dia nggak ada kangen-kangennya ya, udah pisah sebulan sama aku. Dalam jurnalnya, Clifford kemudian menyatakan kalau dirinya benar-benar sedih dengan perubahan istrinya pada saat itu, yang bahkan pada malam harinya di mana mereka berhubungan suami istri, istrinya melayani dirinya, tapi itu lebih kayak terpaksa. Kedepannya Clifford juga menulis tentang sikap Heather yang benar-benar berubah menjadi lebih dingin, menjadi lebih cuek dan gak peduli sama dirinya, tapi justru Heather sangat peduli dan hangat sama Mr. X. Salah satu contohnya, jadi pada saat itu Heather akan mencucikan semua baju orang yang tinggal di rumahnya, termasuk Mr. X. Tapi anehnya, Heather mulai menyisihkan baju milik Clifford. Dia nggak mau mencuci baju milik Clifford, jadi mau nggak mau Clifford harus mencuci bajunya sendiri. Dan coba bisa dibayangin, kamu menolak untuk mencuci baju suamimu, tapi kamu bersedia untuk mencucikan baju pria lain. Kayak sakit hati banget kan di situ si Clifford. Dalam jurnalnya, Clifford juga menulis kalau dirinya benar-benar curiga mengenai hubungan antara istrinya dengan Mr. X. Dirinya percaya kalau sesuatu pasti udah terjadi di Sydney. Dirinya percaya kalau mereka berdua udah berselingkuh bahkan tidur bareng. Dan gak mau pusing sendiri memikirkan hal tersebut, Clifford akhirnya menanyakan hal ini ke Heather. Dan tanggapan Heather, dia bilang kalau Clifford terlalu banyak berhayal, itu sama sekali nggak benar, dirinya sama sekali nggak memiliki hubungan apapun dengan Mr. X. Dan untuk selanjutnya, sikap Heather justru makin menunjukkan kalau dirinya ada apa-apa sama Mr. X, dan dirinya sama sekali nggak peduli sama suaminya. Meskipun Heather bilang kalau dirinya dan Mr. X sama sekali nggak ada hubungan apapun, tapi Clifford tahu kalau mereka pasti memiliki sesuatu, mereka pasti berselingkuh di belakangnya. Tapi dirinya ingin pernikahannya dengan Heather berjalan dengan lancar, dirinya nggak mau berpisah dengan Heather dan anak-anak, jadi meskipun tahu dibohongi, tapi dia berusaha untuk percaya sama semua omongan Heather. Di sini Clifford akhirnya memutuskan untuk menunjukkan kualitasnya sebagai suami dan ayah. Dia lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah, lebih lama habisin waktu dengan anak-anak. Dia bahkan menyiapkan sarapan untuk Heather dan bawa keranjang. Di situ Clifford juga diketahui membeli jam tangan mahal, meskipun saat itu ekonomi keluarga mereka lagi nggak baik-baik aja. Jadi Clifford benar-benar berusaha terlihat di mata Heather, dia benar-benar berusaha biar Heather cinta lagi sama dirinya, tertarik lagi sama dirinya, tapi itu nggak pernah berhasil. Dengan semua keadaan itu juga kayak udah nggak tahu lagi harus gimana, Clifford memutuskan untuk pergi ke Port Lincoln untuk menenangkan diri. Sekalian dia mau berpikir tentang apa cara yang selanjutnya harus dirinya lakukan untuk menarik hati istrinya lagi. Di situ Clifford juga berharap dengan ketidakhadirannya di rumah, Heather bakalan sedikit merasa rindu dengan dirinya. Heather bakalan sadar tentang posisinya yang penting di rumah. Di hari kepergiannya, Clifford membereskan barang-barangnya sendiri, dia masukin ke dalam mobil, dan waktu dia udah mau pergi, dia sadar kalau ada sesuatu yang ketinggalan. Jadi Clifford masuk lagi ke dalam rumah, tapi baru dia masuk ke ruang tamu, dia udah ngelihat Mr. X yang tidur telentang dengan Heather yang ada di atas tubuhnya dan mereka bercanda bareng, cekikikan bareng. Waktu Mr. X ngeliat Clifford, di situ dia cuma bilang, "Sorry, aku cuma gelitikin dia." Kayak, ngapain kamu gelitikin istri orang? Clifford kemudian minta Mr. X untuk keluar, untuk mereka ngobrol bareng, dan di situ Clifford dengan tegas bilang sama Mr. X untuk menjauh dari istrinya, untuk menghentikan apapun hubungan yang terjadi di antara mereka. Dan sampai situ Clifford berpikir kalau Mr. X bakalan mengerti apapun hubungan di antara mereka berdua, mereka bakalan berhenti, mereka bakalan berpisah, mereka sadar dengan posisi mereka masing-masing, tapi apa yang terjadi selanjutnya justru makin memburuk. Jadi mereka bertiga akhirnya ribut besar, mereka saling lempar kata-kata dengan nada tinggi, dan saat semuanya makin memburuk, Clifford bilang sama Heather, kalau kamu tetap kayak begitu, aku bakalan habisin nyawaku sendiri dan anak-anak. Tanggapan Heather, dia bilang, aku nggak peduli. Seminggu setelahnya, Heather bilang sama Clifford kalau dia mau pergi ke rumah Winnis, dan kali ini dia pergi sendirian tanpa Mr. X. Setelah kepergian Heather, keadaan rumah cukup dingin karena Mr. X masih tinggal di sana, tapi meskipun begitu semuanya masih terkendali.
Sampai suatu hari, Clifford ngecek kotak suratnya dan dia menemukan sebuah surat yang ditujukan ke Mister X. Anehnya di situ, tulisan di surat tersebut adalah tulisan tangannya Heather dan kayak, kenapa Heather ngirim surat ke pria lain padahal di rumah itu ada suami dan anaknya. Penasaran sekaligus sakit hati, Clifford akhirnya membuka isi dari surat tersebut dan waktu dia baca, itu kayak mengkonfirmasi semua perselingkuhan yang terjadi antara Heather dengan Mister X. Itu kayak mengkonfirmasi semua kecurigaan dan keyakinannya kalau istrinya memang berselingkuh. Clifford akhirnya buru-buru lari ke dalam rumah dan dia mengkonfrontasi Mister X dengan surat tersebut yang disitulah Mister X akhirnya mengaku kalau dirinya memang berselingkuh dengan Heather. Dan setelahnya, entah merasa bersalah atau malu karena udah ketahuan, Mister X akhirnya meninggalkan kediaman Bartholomew. Dan setelah kepergiannya, Clifford buru-buru pergi ke Sydney untuk ketemu sama Heather. 15 jam kemudian Clifford ketemu sama Heather dan dia langsung tanya mengenai apa maksud dari surat yang Heather kirim ke Mister X. Dan di situ lagi-lagi Heather bilang kalau itu cuma bercanda, dirinya sama Mister X sama sekali nggak memiliki hubungan khusus apapun. Clifford, dia udah jelas-jelas tahu kalau dirinya diselingkuhi, dia udah jelas-jelas tahu kalau dirinya ditipu, tapi dirinya benar-benar ingin mempertahankan pernikahan mereka. Dirinya masih ingin mendapatkan hati dan cintanya Heather lagi. Jadi, dia membohongi dirinya sendiri. Dia bilang sama dirinya sendiri kalau apa yang dibilang Heather ke dirinya adalah benar kalau antara Heather dengan Mister X sama sekali nggak ada hubungan spesial apapun. Setelahnya Heather ikut Clifford untuk pulang dan mereka melalui 15 jam bersama di perjalanan menuju Hope Forest yang itu bukan suasana yang cukup nyaman. Mereka berdua sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Clifford yang tahu kalau dirinya dibohongi tapi pura-pura nggak tahu, sementara Heather dia yang tahu kalau udah ketahuan tapi bersikeras bilang kalau nggak ada hubungan apapun dengan Mister X. Setelah sampai rumah, Mister X udah nggak ada dan awalnya Clifford berpikir dengan kepergian Mister X hubungannya dengan Heather bakalan membaik, tapi ternyata nggak seperti itu. Meskipun nggak ada Mister X lagi di dalam rumah, tapi hubungannya dengan Heather benar-benar nggak bisa diselamatkan lagi. Kemudian suatu hari, Winis datang ke kediaman Bartholomew dan dia nggak datang sendirian. Pada saat itu dia datang bersama bayinya yang baru berusia 18 bulan, juga seorang laki-laki yang ternyata adalah selingkuhannya. Jadi kakak beradik Heather dan Winis, mereka sama-sama berselingkuh dari suaminya, tapi Winis lebih ekstrim karena dia langsung meninggalkan suaminya bersama selingkuhannya. Setelahnya Winis dan putranya tinggal di kediaman Bartholomew, sementara selingkuhan Winis tinggal di tempat lain. Tapi selingkuhan Winis, dia nih sering datang ke kediaman Bartholomew untuk ketemuan sama Winis, untuk habisin waktu bersama, dan kayak orang yang bener-bener lagi dimabuk cinta. Mereka berdua sering banget habisin waktu bareng, mereka sering bermesraan, dan Clifford ngeliat semua itu. Yang dia ngeliat semua itu dengan rasa iri, karena hubungannya dengan Heather bener-bener dingin, hubungannya dengan Heather bener-bener nggak seperti itu. Peter makin menjauh dari Clifford dan dia bahkan udah nggak mau disentuh sama Clifford. Dia menunjukkan pandangan jijik ke Clifford. Akhir Agustus 1971, Clifford dan Heather bertengkar hebat yang karena hal ini Clifford memutuskan untuk keluar dari rumah yang untuk selanjutnya dia tinggal di kediaman ibu tirinya yang berjarak sekitar 8 atau 12 kilometer. Selama waktu ini, Clifford bolak-balik datang ke rumahnya untuk ketemu sama anak-anaknya. Dan di satu momen, Heather bilang sama Clifford kalau dirinya sangat berterima kasih dan bersyukur untuk semua yang udah Clifford kasih ke dirinya dan anak-anak. Tapi hubungan pernikahan mereka benar-benar nggak bisa dilanjutkan karena dirinya udah mati rasa sama Clifford. Dan itu tentu aja benar-benar mengecewakan. Tapi lebih dari itu, Clifford kemudian juga merasa kalau makin hari anak-anaknya makin menjauh dari dirinya, yang sekarang dirinya bukan cuma merasa nggak diinginkan oleh istrinya, tapi juga nggak diinginkan oleh anak-anaknya sendiri. Father's Day 1971 jatuh pada 5 September, dan beberapa hari sebelumnya, Heather mengundang Clifford untuk merayakan Father's Day bareng sama anak-anak di rumah, yang tentu aja di situ Clifford langsung mengiyakan. Dia berharap kalau hari itu akan menjadi hari yang sangat berkesan. Dia berharap kalau pada hari itu hubungannya dengan Heather juga anak-anak bisa diperbaiki. Jadi sejak 5 September pagi, Clifford udah antusias untuk menyiapkan semua hal pada hari itu. Dia beli banyak kado untuk anak-anaknya yang khusus untuk Neville, putra tertuanya yang tahun itu berusia 19 tahun. Clifford memberikan hadiah senapan. Kemudian hal lain yang Clifford bawa selain kado untuk anak-anak, dia juga bawa beberapa minuman yang dirinya pikir akan dia nikmati bersama Heather. Sedihnya waktu Clifford udah sampai rumah, ternyata Heather dan anak-anak pergi keluar, cuma ada Neville di sana. Dan kok bisa? Kamu ngundang aku untuk datang ke rumahmu untuk merayakan Father's Day bareng,
tapi kamu pergi bawa anak-anak. Kayak coba, bener-bener di situ Clifford ngerasa kecewa, dia merasa nggak dihargai, dia merasa kayak sampah yang nggak diinginkan atau diharapkan. Dan meskipun cukup kecewa dengan baru datang aja udah diperlakukan kayak begitu, tapi gimana pun Clifford adalah Clifford, dia lagi-lagi bilang sama dirinya, "Oke, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa." Dan karena ada Neville di situ, dia kemudian habisin waktu bareng sama Neville. Mereka minum bareng dan disitulah Neville ceritain sesuatu yang benar-benar menyakiti hatinya Clifford. Jadi Neville bilang sama ayahnya kalau Heather berencana untuk pindah ke Adelaide dan Heather akan membawa anak-anak bersama dirinya yang semuanya udah siap. Heather bahkan udah mendapatkan pekerjaan di Adelaide yang mampu untuk membiayai semua anak-anaknya. Rumah juga udah disiapin di sana dan hal yang paling menyakitkan, Neville bilang kalau mereka semua akan tinggal di Adelaide bersama Mr. X. Nggak lama setelahnya Heather dan anak-anak datang dan satu-satunya yang menyapa Clifford adalah putrinya yang berusia 4 tahun yaitu Sandra. Sementara yang lain, mereka nggak ada satupun yang menyapa Clifford, nggak ada satupun yang kayak menginginkan kehadiran Clifford. Dengan semua kekacauan itu, mereka masih bisa makan malam bareng dan setelahnya nonton TV. Kemudian setelah anak-anak tidur, Clifford datengin Heather ke kamar dan di situ Heather kemudian bilang sama Clifford kalau hubungan pernikahan mereka selesai, hubungan pernikahan mereka nggak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Heather juga kemudian menceritakan tentang rencana kepindahannya ke Adelaide bersama seluruh anak-anak mereka. Dan dia bilang sama Clifford kalau Clifford bebas untuk datang kapanpun dia mau untuk ketemu sama anak-anak, tapi syaratnya Clifford nggak boleh ikut campur apapun dengan masalah pribadinya. Dan semua hal yang terjadi pada hari itu pada Father's Day, benar-benar mengecewakan untuk Clifford, benar-benar bikin sakit hati, dirinya benar-benar nggak diinginkan oleh siapapun di dalam keluarganya. Dirinya ngerasa, "Kok aku diginiin ya? Aku nih nggak pantas diginiin." Dia benar-benar merasa terhina, dia sangat sakit hati, dia sangat kecewa karena setelah semua yang udah aku lakuin, kenapa mereka seperti itu sama aku? Kenapa mereka membuang aku? Selama perjalanan pulang, Clifford sama sekali nggak bisa melupakan tentang semua kejadian yang terjadi pada hari itu dan dia kemudian berpikir kalau sebenarnya Heather bukan ibu yang baik karena Heather jarang urusin anak-anak karena dirinya yang lebih sering urusin anak-anak. Heather juga nggak jago urus pekerjaan rumah karena kebanyakan dirinya yang kerjain semua kerjaan rumah. Dirinya bahkan udah bersabar dengan semua kelakuan Heather, dengan perselingkuhan Heather. Dirinya bersedia untuk tutup mata, tutup telinga. Dirinya bersedia percaya meskipun tahu dibohongi. Tapi kok semuanya kacau kayak gini, salahnya tuh di mana? Di situ Clifford akhirnya menyimpulkan kalau akar masalahnya adalah Heather dan dia berpikir untuk menyingkirkan Heather karena seenggaknya dengan kepergian Heather, dirinya bisa mendapatkan anak-anaknya kembali. 6 September 1971 sekitar jam setengah satu malam, Clifford benar-benar nggak bisa tidur. Dia masih kepikiran dengan apa yang terjadi sepanjang tanggal 5 September dan pada saat itu dia kemudian berkesimpulan kalau dirinya benar-benar harus menyingkirkan Heather. Malam itu juga Clifford akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah, tapi niatnya bukan untuk memperbaiki hubungannya dengan Heather kayak sebelum-sebelumnya. Malam itu dirinya kembali ke rumah untuk menyingkirkan Heather. Waktu sampai rumah, Clifford nggak memarkirkan mobilnya di tempat yang biasa. Dia justru memarkirkan mobilnya di area belakang rumah yang agak jauh. Dan setelahnya, dia pergi ke gudang menyiapkan alat-alat yang dia butuhkan untuk menyingkirkan Heather. Alat-alat yang Clifford siapkan pada saat itu adalah palu karet, kemudian ada senapan yang awalnya mau dia kasih ke Neville, tapi saking sakit hatinya dia pada malam itu, jadi dia lupa kasih itu senapan ke Neville, dan dia menggunakan senapan itu untuk nantinya melukai Heather. Rencana Clifford pada malam itu, dia bakalan masuk ke kamar Heather dan buat Heather pingsan, terus setelahnya bawa Heather ke gudang dan tembak Heather di sana. Setelah semuanya siap, Clifford diam-diam masuk ke dalam rumah dan waktu dia buka kamarnya Heather, ternyata dua anak mereka yang masih kecil tidur bareng sama Heather. Di situ Clifford sadar kalau hampir nggak mungkin untuk melakukan sesuatu ke Heather tanpa membangunkan anak-anak mereka. Dan tetap karena dia nggak mau melukai anak-anaknya pada awalnya, dia kemudian meletakkan senapannya di dekat pintu, jadi dia masuk ke dalam kamar dengan hanya memegang palu karet. Hal yang Clifford lakukan selanjutnya, dia benar-benar pukulin itu palu karet ke kepalanya Heather dengan kencang, berharap dengan sekali pukulan Heather bakalan langsung pingsan, jadi dia nggak bakalan bikin suara berisik
yang bangunin anak-anak mereka. Tapi satu pukulan itu ternyata kurang kuat untuk bikin Heather pingsan, karena setelahnya Heather langsung bangun dengan teriak-teriak kesakitan dan dia juga panggil Winnis. Karena Heather mulai teriak nggak terkendali, Clifford yang panik akhirnya berkali-kali memukul kepalanya Heather, yang disitulah Winnis akhirnya datang mendekat setelah mendengar teriakan kakaknya. Dan entah Winnie saking paniknya atau dia kayak benar-benar nggak tahu harus gimana, dia yang ngelihat ada senapan di dekat pintu, dia ambil itu senapan, tapi bukannya mengarahkan senapan tersebut ke Clifford untuk minta Clifford berhenti, dia justru lari dengan membawa senapan itu. Pada saat itu Winnie ngelihat mobilnya Clifford yang terparkir di belakang rumah dan dia langsung menuju mobil tersebut, dia masuk ke dalam mobil tersebut dengan membawa senapan, dia berusaha menghidupkan mobil tersebut tapi gagal. Dan waktu Winnie berkali-kali mencoba untuk menghidupkan mobil tersebut tapi gagal, disitulah Clifford udah ada di sampingnya dan langsung pukul kepalanya Winnie. Winnie akhirnya keluar dari mobil, dia berusaha untuk lari, berusaha menuju rumah, tapi semuanya sia-sia karena Clifford lebih cepat dan di situ dia berkali-kali memukul kepalanya Winnie sampai pingsan. Setelahnya Clifford ambil senapan yang Winnie taruh di dalam mobilnya dan dia langsung mengarahkan moncong dari senapan tersebut ke kepalanya Winnie. Yang detik berikutnya Winnie meninggal. Kemudian setelahnya Clifford masuk ke dalam rumah, dia kembali masuk ke dalam kamar di mana Heather berada, yang entah di sini kenapa waktu Clifford pergi untuk kejar Winnie, Heather nggak pergi sama anak-anaknya. Dia melarikan diri entah kemana, entah minta tolong atau gimana. Kenapa dia tetap ada di dalam kamarnya? Dan waktu Clifford masuk ke dalam kamar dengan membawa senapan, di situ Heather mengarahkan pandangan yang benar-benar jijik dan muak sama Clifford, yang itu makin melukai hatinya. Jadi tanpa berpikir dua kali dia langsung mengarahkan itu senapan ke kepalanya Heather dan dia menembak Heather berkali-kali di depan anaknya yang masih kecil. Di momen ini, Neville akhirnya bangun dari tidurnya dan ngelihat semua perbuatan ayahnya. Dia mencoba untuk menghentikan perbuatan ayahnya. Dia berusaha untuk melawan ayahnya. Tapi pada saat itu, Clifford memegang palu karet dan dia menggunakan palu tersebut untuk berkali-kali memukul Neville sampai jatuh. Setelahnya, Clifford melihat putrinya yang berusia 17 tahun, yaitu Christine, berdiri di depan pintu kamar Heather. Dan Clifford langsung mendekati Christine, yang di situ mereka berdua sama-sama tahu tentang apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Selama waktu Clifford mendekati Christine, Christine berkali-kali bilang sama Clifford untuk jangan ngelakuin itu. Dia mohon-mohon sama Clifford untuk nggak melakukan apa yang dirinya pikirkan, tapi Clifford nggak peduli. Dia langsung mengarahkan senapan tersebut ke kepala Christine dan Christine meninggal saat itu juga. Setelahnya Clifford mendatangi dua anaknya yang lain, yaitu Sharon 15 tahun dan Roger 7 tahun, yang tanpa pikir panjang, lagi-lagi dia langsung menghabisi mereka dengan cara yang sama kayak Christine. Setelahnya Clifford memasuki kamarnya bersama Heather, di mana dia bisa ngelihat ada 3 anaknya di sana, yang saking takutnya mereka benar-benar nggak bisa bergerak di samping tubuh ibu mereka yang udah nggak bernyawa. Dan mereka bertiga adalah Helen 13 tahun, Gregory 10 tahun, dan Sandra 4 tahun. Dan di situ Clifford menghabisi anak-anaknya secara bergantian dari jarak dekat. Selanjutnya Clifford mendekati Neville yang mengerang kesakitan dan dia juga meledakkan kepala Neville. Waktu Clifford mau pergi, dia ingat kalau ada satu orang tersisa di rumah itu dan dia adalah anak Winnie yang baru berusia 18 bulan. Total korban Clifford malam itu 10 orang. Dan setelah menghabisi 10 orang itu, Clifford nggak langsung pergi. Dia masih ada di dalam rumah, bikin kopi, terus liatin semua korban-korbannya sambil minum kopi. Setelahnya Clifford ambil selimut dan tutupin tubuh mereka semua, terutama tubuh anak-anaknya. Habis itu, dia telepon ibu tirinya dan ceritain semua kejadian pada malam itu. Ibu tiri Clifford kemudian tanya, kamu udah telepon polisi? Dan Clifford bilang enggak, karena dirinya berencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi hal ini nggak terjadi karena apa yang terjadi selanjutnya, Clifford menelpon polisi, dia melaporkan semua tindakannya dan gak lama kemudian polisi langsung datang. Mereka kemudian menangkap Clifford dan membawa Clifford ke kantor polisi. Selama interogasi, Clifford menyatakan kalau dirinya sama sekali nggak berniat untuk menghabisi semua orang yang ada di dalam rumah karena niat awalnya dia hanya ingin menghabisi istrinya. Polisi kemudian tanya kenapa Clifford menyingkirkan Winnis dan dia bilang kalau dirinya percaya Winnis adalah orang yang membuat rumah tangganya hancur. Dia berpikir kalau Winnis menghasut istrinya untuk berselingkuh. Kemudian waktu ditanya kenapa dirinya menghabisi anak-anaknya, Clifford bilang kalau setelah dirinya menghabisi Christine, dirinya merasa semuanya udah selesai dan terlambat, dirinya merasa harus habisin mereka semua karena dirinya cinta sama mereka semua dan dirinya nggak mau meninggalkan anak-anaknya. Nggak begitu jelas maksud Clifford di sini apa, tapi mungkin dia nggak berniat meninggalkan satupun dari mereka karena dirinya juga berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi,
Mungkin dia nggak mau anaknya hidup sendiri tanpa orang tua, makanya dia kemudian menghabisi mereka semua, tapi ternyata dirinya nggak memiliki nyali sebesar itu untuk menghabisi dirinya sendiri. Selama persidangan berlangsung, Clifford sama sekali nggak mengelak, dia mengakui semua hal yang dituduhkan ke arahnya, dan di situ dia juga mengungkapkan kalau pernikahannya dengan Heather adalah pernikahan yang bahagia selama 19 tahun, sampai pada tahun 1971, mereka mulai punya masalah ekonomi, Heather mulai malas-malasan untuk kerjain kerjaan rumah, dan datang Mr. X yang makin membuat semuanya buruk. Dan setelah beberapa waktu, Clifford mulai merasa kalau dirinya nggak diinginkan oleh keluarganya sendiri. 23 November 1971, Clifford dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman mati. Tapi pengacara Clifford mengajukan banding, jadi setelahnya hukuman untuk Clifford jadi hukuman penjara seumur hidup. Tapi meskipun begitu, Clifford cuma ditahan selama 7,5 tahun. Berita mengenai rencana bebasnya Clifford yang cuma menjalani masa hukuman 7,5 tahun untuk kasus penghilangan nyawa 10 orang pada waktu itu benar-benar bikin semua orang heboh. Bukan cuma masyarakat yang mengajukan keluhan, tapi polisi juga bahkan memprotes hal ini. Tapi semua protes itu sama sekali nggak berguna, karena pada 10 Desember 1979, Clifford akhirnya dibebaskan. Dan setelah bebasnya Clifford, dia kayak langsung menghilang begitu aja. Nggak ada siapapun yang tahu gimana kabarnya, dia tinggal di mana, kalau kerja-kerja di mana, kalau nikah lagi nikah sama siapa, apakah punya anak. Kayak benar-benar dia menghilang begitu aja. Gak ada siapapun yang tahu keberadaannya pada saat itu. Sampai akhirnya pada tahun 2012, seorang wanita bernama Marilyn Palmer meninggal di usia 83 tahun dan ketujuh anaknya mulai membersihkan barang-barang Marilyn di kediamannya. Saat inilah mereka menemukan tumpukan surat kabar juga surat dari penjara yang ditujukan ke mendiang ayah tiri mereka, yaitu Clifford Palmer atau yang biasa mereka panggil Pop-Pop Cliff. Karena penasaran, mereka membuka surat-surat itu dan disinilah mereka baru tahu kalau Pop-Pop Cliff adalah Clifford Bartholomew yang bertahun-tahun lalu dipenjara karena menghabisi seluruh keluarganya. Dan di sini semua anak-anak Marilyn benar-benar syok. Mereka nggak percaya kalau ayah tiri mereka adalah orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi sedikit informasi tentang kehidupan Clifford setelah keluar penjara. Identitasnya sangat dirahasiakan dan dia juga mengganti namanya menjadi Clifford Palmer. Sekitar 1 tahun setelah bebas, Clifford menikah dengan Marilyn, seorang janda 7 anak. Dan selama waktu ini, semua anak-anak Marilyn mengenal Clifford sebagai orang yang sangat baik, sopan, sangat menghormati Marilyn dan anak-anaknya, sangat mencintai Marilyn dan anak-anaknya. Selama 22 tahun mereka menikah, menurut anak-anak Marilyn, nggak pernah sekalipun Clifford berbicara dengan nada tinggi ke ibu mereka. Clifford dikenal sangat lembut dan gentle. Dia memperlakukan anak-anak Marilyn seolah-olah adalah anak-anaknya sendiri. Dan dengan semua itu, anak-anak Marilyn akhirnya sayang sama Clifford. Mereka juga memperlakukan Clifford seperti ayah kandung mereka. Bahkan saat anak-anak Marilyn udah dewasa dan memiliki anak, mereka dengan mudahnya menitipkan anak-anak mereka ke Clifford karena mereka percaya sama Clifford. Mereka tahu Clifford nggak mungkin ngelakuin sesuatu yang buruk ke anak-anak mereka. Mereka tahu kalau Clifford sayang sama anak-anak mereka kayak sayang ke cucunya sendiri. Dan sebenarnya cukup sulit untuk mereka percaya kalau Cliff yang selama 22 tahun mereka kenal adalah Clifford Bartholomew yang udah menghabisi seluruh keluarganya pada tahun 1971. Selama waktu mereka mengenal Cliff, mereka mengetahui kalau masa lalu ayah tiri mereka cukup buruk, tapi mereka nggak tahu apa itu. Mereka tahu juga kalau ayah tiri mereka pernah menikah sebelumnya, tapi istri ayah tiri mereka berselingkuh dan cuma hal itu yang mereka tahu. Mereka nggak tahu sampai ke yang benar-benar dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Clifford sendiri meninggal pada tahun 2002 di usia 72 tahun dan semua rahasianya baru terungkap 10 tahun kemudian saat istri keduanya meninggal. Dan sebenarnya di sini anak-anak Marilyn pengen tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana, kejadian sebenarnya tuh kayak gimana, kenapa Cliff bisa melakukan hal seperti itu yang sangat bertolak belakang dengan Cliff yang mereka tahu selama 22 tahun ini. Tapi sayangnya, semua pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa mereka dapatkan jawabannya karena orang-orang terkait udah meninggal. Kemudian setelah terungkap tentang apa yang terjadi sama Cliff setelah dia bebas, orang-orang di situ mulai bertanya-tanya kayak, itu Marilyn kenapa ya dia mau nikah sama Cliff? Apa yang dia lihat? Setelahnya ketahuan kalau Marilyn adalah seorang penganut Kristen yang taat, jadi orang-orang berkesimpulan kalau antara Marilyn percaya kalau seseorang pantas dikasih kesempatan kedua, atau dia percaya sama semua ceritanya Cliff, atau dia berpikir kalau dirinya bisa merubah Cliff. Dan lagi-lagi semua itu cuma sekedar omongan orang-orang, mereka nggak bisa mengkonfirmasi langsung alasan Marilyn apa untuk mau menerima Cliff, untuk mau menikah dengan Cliff.
padahal dirinya memiliki 7 orang anak. Masa iya dia nggak memiliki ketakutan kalau anak-anaknya bakalan dihabisin juga kayak anak-anak Cliff sendiri. Dan ini adalah akhir untuk kasus ini. Gimana menurut kalian tentang Cliff? Terlepas dari apapun perlakuan yang Cliff terima dari istrinya, dia sangat nggak pantas untuk melakukan hal itu, apalagi salah satu korbannya adalah bayi berusia 18 bulan. Dan makasih udah nonton videoku, kita ketemu di video-video lainnya.